Enggak, kalau saya bilang tuh fake heroism. Fake heroism, iya betul. Selama harus ya, dengar. Iya, fake heroism. Jadi pseudo gitu ya. iya, seolah-olah ini kebijakan bukan dari arahan presiden, terus kemudian kacau nih di masyarakat, presiden menyelamatkan itu semua dengan membatalkan kebijakan tersebut. Iya. Itu karena penegakan hukumnya jelek gitu. Iya. Dan sorry to say, di Indonesia ya sekarang kita bisa melihat itu undang-undang bisa diganti secara ekspres gitu ya. Kalau misal ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tata negara kita dan tidak sesuai dengan kepentingan siapa yang mengarahkan itu, akhirnya bisa diubah aturan hukumnya, itu kan fleksibilitas itu tuh menjadi sesuatu yang bagi investor itu nggak aman. Iya. Bagi penguasa udahlah ABS lah, asal Bapak senang. Saya melihat Presiden Prabowo ini adalah presiden yang punya narasi ultranasionalistik sih. Oh iya. Ya, dia narasi-narasi yang selalu narasi-narasi yang selalu dikedepankan itu adalah narasi yang berantas korupsi, kemudian swasembada, yang khas-khas negara-negara ultranasionalistik lah. Teman-teman bisa lihat kayak misal Venezuela dan lain sebagainya kan seperti itu gitu. Makasih Mas Ucap telah hadir di Terima kasih. Bersih Brawijaya ini. Gimana? Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya. Setelah kemarin kontestasi yang mengharu biru ya. Masih mau bahas itu nih? Enggak saja. Tapi masih fresh ya, masih enggak masih ya. Ya. Tapi yang jelas saya pengen ini Mas, istilahnya hari ini kan kita Indonesia sudah ganti rezim yang pekan baru, yang kabarnya tuh paling ganti rezim ya? Emang ganti rezim ya? Ya? Kalau kata anak Gen Z ini tuh rezim yang sama tapi pakai second account. betul. Pakai second account ya. Jadi intinya gini. Ini kan banyak orang tadinya bermimpi nih seperti janji kampanye, makan gratis, ini gratis. Ya, tadi ini kok kita ngadapin realita yang berbeda gitu ya. Gas pun harus ngantri kemarin gitu kan ironis banget itu. Kemudian makan bergizi nggak seperti ekspektasi orang gitu. Duit aja nggak ada katanya kan begitu ya. Dan sekarang muncul ya, kemarin kan hashtag yang awal itu kan kabur aja dulu, itu kan sebenarnya menampol juga tuh sebenarnya sebagai sebuah reaksi ya, generasinya dari Mas Ucap ini kan ternyata pemerintah tuh nggak bisa nyediain lapangan kerja gue ini kan gitu. Sekarang muncul Indonesia Gelap. Dan itu sebenarnya rentetannya banyak lah. Ada simultan tuh akhirnya kan istilahnya berbarengan lah. Gimana Mas Ucap menyikapi hashtag Indonesia Gelap ini? Yang pertama mungkin sebelum nanti kita bahas panjang lebar gitu kan, pasti nanti ada argumen. Ya ini kan pemerintahan baru 100 hari, baru sekian bulan gitu ya. Makanya kasih kesempatan dong supaya bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Jangan baru berapa lama udah langsung dijudge. Tapi kan kita bicara pemerintahan dengan transisi paling smooth katanya gitu. Bahkan dari pembahasan APBN untuk 2025 itu kan pemerintahannya sekarang sudah mulai dilibatkan. Betul. Artinya kita tidak bisa melihat serta-merta proses pemerintahan Presiden Prabowo ini dimulai hanya dari Oktober 2024. Tetapi sudah dari sebelum itu sebenarnya. Mereka sudah ada proses transisi dan lain sebagainya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, program seperti makan bergizi gratis ini kan sesuatu yang bahkan dari fase kampanye presiden itu sudah kita perdebatkan. Betul. Saya secara pribadi melihat ini program yang bagus. Tetapi dengan implementasi yang seperti ini, saya kecewa. Jadi ini kan sebenarnya bukan hanya soal ini programnya bagus atau tidak, tapi tataran implementasi atau tidak, eksekusi atau tidak gitu, eksekusinya bagus atau tidak. Dan dari kurang lebih, saya nggak tahu ini sekarang berapa 100 hari lebih ya, hampir 4 bulan ya. Ya ada hampir 4 bulan Presiden Prabowo berkuasa gitu ya. Ya tentu kita boleh dong bicara bahwa ini seperti nggak akan berhasil. Kita bicara bahwa ada banyak hal yang
yang paradoks bahkan. Misalnya kita bicara soal efisiensi tapi kabinetnya gemuk, kita bicara soal efisiensi nggak boleh ada seremoni, tapi kita lihat retret aja tuh ya seremoninya sekian banyak gitu untuk kepala daerah terpilih. Betul. Jadi ini banyak hal paradoks yang dilihat masyarakat. Di bawahnya diminta untuk irit, efisiensi dan lain sebagainya, tapi di tataran atas kabinetnya gemuk dan lain sebagainya. Sehingga waktu 4 bulan ini tuh sebenarnya bukan waktu yang terlalu cepat untuk mengadili semuanya. Toh kita dalam dunia korporat probation aja 3 bulan, bos. Iya, betul. Ya. Internship aja 3 bulan. Kalau misalnya nggak lulus probation, kita bisa kehilangan pekerjaan. Tentu dong, dengan logika yang sama boleh kita... Tapi kira-kira lulus probation nggak nih? Ya, gelap lah. Kalau menurut pendapat kita kan gelap. Gitu. Meskipun ada yang bilang cerah. Tapi setiap orang boleh berpendapat. Ini kan negara yang insya Allah masih demokrasi. Ya, insya Allah masih demokrasi. Sehingga boleh dong kita berpendapat bahwa saat ini memang situasi yang gelap. Dan kritik-kritik yang selama ini disampaikan oleh masyarakat sipil, kemudian demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan mahasiswa, tujuannya menurut saya sangat nobel lah, sangat bagus, yaitu untuk membuat bagaimana kegelapan ini menjadi semakin terang gitu. Jadi jangan serta-merta dianggap oh ini ingin mengguncang stabilitas apa dan lain sebagainya. Toh negara kita masih negara demokrasi kok. Kita sudah agree on that gitu. Kita sudah tahu bahwa kita adalah negara demokrasi. Makanya bahkan ada tweet Presiden Prabowo di tahun 2014 kan katanya unjuk rasa adalah hak demokrasi gitu. Itu yang selalu akan kita angkat gitu, bahwa di masa lalu kita ingatkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyampaikan gitu, sebagai seseorang yang tumbuh dalam iklim Orde Baru, beliau berkembang secara pemikiran politik menjadi pemikiran politik yang jauh lebih demokratis, dan itu yang harus kita jaga. Jangan sampai Presiden Prabowo lupa gitu atau kembali ke setelan pabrik yang berkembang pada skema Orde Baru. Iya, gitu. Oke. Menarik tuh tadi ulasannya ya. Tapi saya juga ngeliat gini ya. Kalau ibarat tadi kan diibaratkan probation orang kerja gitu ya. Baru 3 bulan kita nggak boleh menilai secara meripot secara jelek dulu lah. Tapi kan semua itu ada indikasi-indikasi ke arah sana. Ya. Salah satu indikasi yang kenapa publik itu kurang bisa menerima kebijakan-kebijakan dari pemerintah saat ini, yaitu adalah aksi, saya bilang aksi damai mahasiswa lah. Karena damai lah ya, nggak ada ini ya. Itu salah satu bentuk reaksi publik di era demokrasi yang bagus gitu. Karena nggak ada sesuatu yang rusuh, nggak ada ini ya, kan? Seperti yang di framing ke mahasiswa, apa macam-macam ya. Dan apa yang mereka ajukan juga itu memang faktual gitu kan. Faktual di lapangan. Faktual ya. Nah, salah satu indikator itu kan dikatakan bahwa Prabowo adalah presiden pertama yang baru belum ada 100 hari sudah didemo mahasiswa. Nah, pertanyaannya ada apa sebenarnya kenapa mahasiswa sampai kayak gitu kan? Ya dulu Jokowi juga iya sih sebenarnya. Saya kan waktu Jokowi 2015 saya masih mahasiswa. Tapi seingat saya waktu itu masih kita selalu adalah seremoni untuk menyambut nih 100 hari lu udah ngapain aja nih sebagai presiden kita pilih yang sudah kita berikan mandat. Tapi kan nggak semasif ini. Betul. Semasif ini loh. Betul. Saya rasa karena yang terjadi di lapangan itu benar-benar menyentuh nadi masyarakat. Kayak gas yang beberapa hari itu mengalami kelangkaan sampai ada orang meninggal dunia ngantri gas. Itu kan menyentuh titik nadi dari masyarakat. Kemudian kalau analisa gembel saya tuh kenapa mahasiswa akhirnya semakin terkonsolidasi untuk bergerak? Karena ada efisiensi anggaran yang akan berpengaruh pada nasib pendidikan Indonesia ke depan. Kita dalam berbagai macam postingan di sosial media gitu ya, yang menangkap ada presentasi yang disampaikan oleh otoritas negara. Ada yang disampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan itu menjadi sektor pendukung, bukan lagi sebagai sektor utama. Itu jadi salah satu pemicu. Kemudian yang kedua, pada saat efisiensi anggaran dilakukan di Kementerian Ristek Dikti saat ini gitu ya, di situ diperlihatkan bahwa anggaran untuk KIP katanya akan berpengaruh. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang membuat hampir 1 juta mahasiswa itu akan kehilangan kesempatannya untuk berkuliah. Kemudian
anggaran-anggaran lainnya yang berdampak langsung pada mahasiswa. Itu yang membuat akhirnya terkristalisasi lah kemarahan dari teman-teman mahasiswa yang akhirnya juga ikut mengamplifikasi isu-isu yang disuarakan oleh elemen masyarakat sipil yang lain, baik isu gas, kemudian isu yang lain, pagar laut lah, apa dan lain sebagainya gitu. Dan saya rasa Indonesia Gelap ini adalah satu bentuk ekspresi kekecewaan yang akhirnya dimunculkan oleh publik, tidak hanya mahasiswa, yang melihat baru 100 hari aja sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, dan bukan hanya permasalahan yang muncul, tapi bagaimana mereka menangani permasalahan itu. Ya, mitigasinya ya. Mitigasinya gitu. Bukan hanya soal mitigasi, tapi menangani masalah itu sendiri. Misalnya oke lah, kita tahu ada pagar laut, ya sekian kilometer, ya, laut sekarang dipagarin. Kemudian ada split pendapat antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan pada saat itu. Katanya ada yang bilang dicabut pagarnya, tidak dicabut pagarnya. Kemudian lah itu sudah terpetakan, teraktakan di ATR BPN. Dan tidak ada pihak yang bahkan mengakui bahwa itu dilakukan pada era tertentu. Itu kan bagaimana pemerintahan sekarang merespon situasi permasalahan yang ada. Kemudian gas, gitu ya. Maksudnya mungkin baik gitu ya, untuk menata supaya distribusi gas ini secara eligible bisa dilakukan melalui kanal-kanal yang sah. Tuh. Tapi situasi di lapangan, gas itu bisa nyampe ke konsumen, itu karena banyak sekali pengecer. Warung-warung sebelah rumah. Warung-warung sebelah rumah yang bisa bilang ilegal gitu ya, dia nggak dapat sertifikat dari negara untuk mendistribusikan gas, tapi itu yang justru membantu distribusi langsung pada masyarakat. Yang menjamin ketersediaan. Ya. Menjamin ketersediaan gitu. Kalau ibu saya di rumah, ya dia akan belinya ke warung sebelah karena memang di sebelah ada warung gitu, kan lebih dekat. Itu kan gas kan persoalan ketika lagi masak kok mati gitu. Oh berarti gasnya habis. Iya, lari sebelah. Butuh akses yang lebih terjangkau kan, lebih terjangkau dalam arti harga. Walaupun harganya kan pasti lebih mahal sedikit karena pengecer itu dia akan ngambil margin. Tapi itu tidak jadi hal yang dipermasalahkan karena itu aksesnya jauh lebih dekat, lebih terjangkau. Tapi penanganannya apa? Oh, langsung lah dari pengecer dihilangin, langsung serentak gitu aja, tebang ke distributor resmi yang akhirnya menimbulkan antrian berkepanjangan sampai akhirnya timbul korban jiwa dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Bilang bahwa itu bukan arahan presiden. Padahal itu adalah keputusan Menteri SDM. Itu yang katanya sudah menelpon presiden. Kebijakan mana yang didasarkan pada telepon? Karena ya kan, minimal memo bos ya kan, dalam sistem tata administrasi kenegaraan kita. Itu. Kalau mahasiswa bilang itu ini kebijakan tes ombak. Enggak, kalau saya bilang itu fake heroism. Fake heroism, iya betul. Selama harus ya dengar. Iya, fake heroism. Jadi pseudo gitu ya. Iya, seolah-olah ini kebijakan bukan dari arahan presiden, terus kemudian kacau nih di masyarakat. Presiden menyelamatkan itu semua dengan membatalkan kebijakan tersebut. Iya, betul. Akhirnya yang dilihat sebagai pahlawan siapa? Presiden. Padahal bisa jadi memang kebijakannya berasal dari situ, atau mungkin ada eksekusi yang memang bermasalah gitu. Itu kita berbicara soal gas. Misal bicara soal yang ada laporan Tempo yang bilang arahan di Kementerian Luar Negeri itu tidak didasarkan pada memo gitu, tapi verbal semuanya. Lisan. Apa pertemuan dengan direktur CIA dan lain sebagainya tidak ada notulennya. Nggak ada dokumennya semua. Nggak ada dokumen. Itu kan satu hal basic yang bahkan dalam aktivitas mahasiswa gitu ya. Kita rapat tuh pasti ada notulennya. Mungkin dia lagi makan. Iya, mungkin lu makan. Simply nggak kompeten aja. Kan menguasai berapa puluhan bahasa katanya. Iya, kalau kayak gitu kan jadi penerjemah aja. Oh iya, betul. Penerjemah tersumpah. Betul. Oke, sekarang kita bicara indikator lagi. Yang pertama kan demo. Itu salah satu demo kenapa dikatakan Indonesia itu gelap ya, karena ada reaksi mahasiswa. Yang kedua adalah soal ini sekarang, janji lapangan kerja 19 juta katanya waktu kampanye. Ingat kan Mas ya? Hari ini kita melihat industri kita berguguran loh. Ya.
sekali lagi miris memang, gitu, memang sebagai scholar saya bisa bilang bahwa 19 juta lapangan pekerjaan itu kan suatu proses panjang gitu. Nggak cukup 5 tahun itu. Nggak cukup 5 tahun gitu. Tapi indikasinya kan bisa terlihat dari awal-awal seperti ini. Industri berguguran dan lain sebagainya. Dan bahkan mirisnya kan itu terjadi misalnya di Sritex yang all in Prabowo Gibran pada saat Pilpres kemarin gitu. Artinya bahkan untuk industri yang mendukung mereka saja, mereka tidak mampu menjaga. Apalagi industri-industri yang katakanlah bersikap netral kah, atau mungkin mendukung kompetitornya saat itu, kita nggak bisa jamin gitu keberadaannya. Yang berkait dengan itu juga adalah kepercayaan dari luar yang akhirnya sekarang ini kita harganya makin turun, Bos. Iya. Yang kedua, investor juga pada nggak mau masuk ya. Ya. Karena terbukti beberapa pemindahan kemarin Sanken ya, dipindahin ke mana? Vietnam atau mana gitu kan? Berarti artinya pemerintahan hari ini itu nggak bisa kita pegang dalam 2-3 tahun ke depan gitu arahnya. Setuju nggak gitu? Pemerintahan kita tuh sebenarnya bisa belajar loh dari Cina loh. Cina kan dia sangat porak-poranda pada saat krisis pangan ya, pada saat kelaparan, Great Famine pada saat tahun Deng Xiaoping ya waktu itu. Terus kemudian mencoba untuk membuka diri, dan apa yang dilakukan Cina pada saat itu? Penegakan hukum. Keras banget gitu. Penegakan hukum, dan mereka memang tidak menerapkan demokrasi, tapi di daerah-daerah tertentu, misalnya Shenzhen, dia menerapkan benar-benar loose secara kebebasan pasar, dan lain sebagainya. Dia nggak melakukan intervensi yang sebagaimana negara komunis lakukan. Kemudian di industri-industri strategis, dia juga menerapkan kebebasan pasar yang luar. Makanya kan kita sekarang memahami Cina itu bukan komunisme lagi kan, tapi sosialisme ala Cina gitu. Artinya at some degree mereka tuh menerapkan kebebasan pasar sebagaimana negara-negara barat lakukan, tapi stabilitas mereka pegang gitu karena negaranya adalah negara sentralistik. Tapi yang paling penting adalah penegakan hukum. Gitu. Sehingga kalau kita mau bicara pengembangan ekonomi, apalagi ambisi pertumbuhan ekonomi 8% gitu yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum dulu gitu. Kita harus pastikan bahwa penegakan hukum ini bukan menjadi alat gebuk untuk pihak-pihak yang berseberangan. Ya, kita sekarang saya di PDI Perjuangan melihat itu, bahwa hukum sekarang menjadi alat gebuk untuk pihak-pihak yang berseberangan dengan pihak yang memegang APH itu sendiri. Sehingga ketika alat penegakan hukum itu dijadikan sebagai alat opresi, bagaimana investor bisa percaya untuk menaruh uang mereka ketika hukum itu tidak dijadikan sebagai panglima di negara hukum itu sendiri? Itu satu hal. Kemudian kita belajar misalnya salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk bisa menggalang investasi sebesar-besarnya adalah pendirian BPI dan Antara. Yang terinspirasi oleh Temasek katanya. Temasek bisa berhasil. Mas perhatikan nggak? Dasar hukumnya itu udah jelas belum sih? Katanya undang-undangnya belum jelas itu juga. Iya kan, sekarang bisa dibikin semuanya kan? Dalam waktu yang singkat. Express. Tapi laundry aja. Iya, yang saya pengen bilang tuh, mereka terinspirasi dengan Temasek. Tapi tidak terinspirasi dengan model negara Singapura yang memang penegakan hukumnya sangat kuat gitu di sana. Temasek itu salah satu dalam sejarah CEO Temasek itu pernah ibu negara menjadi CEO Temasek. Dalam mindset kita itu kan pasti udah konflik kepentingan dong. KKN lah gitu. KKN dong. Meskipun pada saat itu ibu negara yang terpilih sebagai CEO Temasek itu waktu itu masih menjabat sebagai Deputy Prime Minister. Jadi belum ibu negara, tapi tetap aja dong, dia Deputy Prime Minister, istrinya terpilih sebagai CEO Temasek. Itu bisa dilihat sebagai konflik of interest. Tapi karena ada sistem yang terbangun di situ, penegakan hukum yang berjalan dengan kuat, akhirnya ya Temasek bisa kita lihat sebagai andalan motor investasi di Singapura. Berbanding terbalik dengan 1MDB di Malaysia. Ya, yang selalu PM-nya masuk penjara. PM-nya masuk penjara. Duit investasinya ditransfer ke rekening pribadi PM gitu. Itu karena penegakan hukumnya jelek gitu. Iya. Dan
Sorry to say, di Indonesia ya sekarang kita bisa melihat itu undang-undang bisa diganti secara ekspres gitu ya. Kalau misal ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tata negara kita dan tidak sesuai dengan kepentingan siapa yang mengarahkan itu, akhirnya bisa diubah aturan hukumnya, itu kan fleksibilitas itu tuh menjadi sesuatu yang bagi investor itu nggak aman. Bagi penguasa udahlah ABS lah, asal Bapak senang. Tapi bagi investor, bagaimana dia bisa menempatkan sejumlah uang di Republik ini ketika keamanan investasi itu tidak bisa dilakukan? Budaya korupsi itu tuh juga negara-negara kayak Cina itu lebih mudah menguasai Indonesia karena semua bisa dibayar. Ya, betul. Tapi resikonya juga tinggi. Iya. Makanya kan negara-negara tersebut itu masuk ke Indonesia untuk proyek-proyek yang beli putus. Misal kereta cepat. Iya kan? Iya, betul. Itu notabene tuh proyek beli putus, bukan yang kayak jangka panjang gitu. Banyak sekarang pabrik-pabrik yang merelokasi lebih ke Vietnam ya. Kemarin saya coba ngulik-ngulik tuh ya indeks persepsi korupsi dunia gitu ya. Saya lihat ternyata Vietnam itu indeks persepsinya lebih tinggi daripada kita. Ya, dan kita semakin menurun kan. Iya. Kalau versi TI itu kan kita nomor 37 lah sekarang, nggak 3 poin lebih bagus, tadi 34. Tapi yang ngerinya kan 34 itu selama 10 tahun. Iya. Kenapa saya pribadi saya meragukan kinerja dari Danantara gitu ya. Lepas dari apapun itu kan, karena kita lihat tadi penegakan hukum kita nggak jelas. Yang ujungnya orang juga melakukan korupsi juga dengan bebas. Ya. Nah, itu berkaitan juga dengan indeks korupsi tadi. Singapura itu nomor 3 loh. Terbersih dari korupsi loh. Berarti mentalitas mereka bagus gitu. Nah, kita nomor 99. Jauh sekali. Walaupun secara peringkat Malaysia lebih bagus. Tapi Malaysia lebih mudah dikendalikan hukumnya. Lebih tegak gitu. Karena bisa mengantar menterinya masuk penjara, Perdana Menterinya masuk penjara. Betul. Ya, kita belum tentu loh. Betul. Ini sistem parlementer juga sih, Bos. Iya. Jadi bagaimanapun ada kekuatan oposisi. Iya. Sedangkan kita kan presidential multipartai. Tapi tergantung niat juga, will politik dari yang berkuasa juga. Kalau nggak ada will ya nggak bisa lah. Kalau kita kan nggak ada will seperti itu. Uang presiden 7 kita aja, OCC RB aja dipuji-puji, gimana coba? Bingung kan, kok mujinya presiden bukan rakyat ya. Itu dipuji memang harus dipuji dong. Itu prestasi internasional. Iya, betul. Diakui internasional. Iya. Ya, lepas negatif positif lah ya. Iya. Kalau Mas Ucap ngeliat ini nggak? Mengamati jargon anti korupsi dari Pak Prabowo ini. Saya melihat Presiden Prabowo ini adalah presiden yang punya narasi ultranasionalistik sih. Oh iya. Ya, dia narasi-narasi yang selalu narasi-narasi yang selalu dikedepankan itu adalah narasi yang berantas korupsi, kemudian swasembada, yang khas-khas negara-negara ultranasionalistik. Teman-teman bisa lihat kayak misal Venezuela dan lain sebagainya kan seperti itu gitu. Tetapi apakah kita tadi pertanyaannya, apakah ini benar-benar penegakan hukum yang dilakukan secara setegak-tegaknya atau justru fase pergantian pemain? Saya nggak bisa jawab sekarang gitu. Ini menurut saya waktunya akan menjawab apakah memang ini benar-benar upaya pembersihan yang dilakukan. Kalau pengikutnya Prabowo kan dia selalu bilang ini adalah fase pembersihan dari raja-raja kecil yang dimaksud oleh Presiden Prabowo gitu. Tapi kalau skeptisisme yang saya punya itu ini paling ganti pemain, karena bagaimanapun pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang sudah kurang lebih 15 tahun berjuang untuk ada di posisi ini. Dan tentu perlu adanya penempatan orang-orang mereka, yang penempatan orang mereka pun belum tentu kita lihat sebagai hal yang negatif. Bisa jadi orang mereka kompeten. Ya. Tapi menjadi masalah ketika yang ditempatkan bukan orang yang kompeten gitu. Orang yang memang di situ karena faktor kedekatan aja. Buzzer jadi wamen gitu. Gitu. Terus kemudian janji surga keburu. Buzzer jadi stafsus gitu. Ngeles sama ngeles ini. Gitu. Terus kemudian
anggota partai 11 orang itu masuk SK kementerian tertentu gitu kan. Jadi itu kan jadi permasalahan dari meritokrasi. Dalam kasus Temasek, istri dari Perdana Menteri Singapura pada saat itu adalah orang yang dianggap kompeten. Dia sudah melewati proses dan lain sebagainya. Meskipun kita tidak bisa menafikan kedekatan profil beliau sebagai istri dari deputi prime minister saat itu dan kemudian menjadi prime minister akan punya pengaruh terhadap performa dia. Tapi profil pribadi, portofolio pribadi beliau yang menjadi CEO Temasek pada saat itu jauh lebih determinan gitu dibandingkan posisi dia sebagai kerabat dari deputi prime minister atau menjadi. Dan dari situ kan kita bisa belajar, it's okay loh menempatkan orang-orang terdekat gitu di badan pemerintahan atau apapun itu. Kan bagaimanapun sebelum kita bicara kompetensi kan kepercayaan harus juga dibangun kan. Biasanya kan kita kan jauh lebih percaya untuk nyaman bekerja dengan orang yang kita percaya. Tapi apakah dia kompeten atau tidak, itu kan portofolio yang menjelaskan. Jadi menempatkan misalnya, saya yakin tuh misal ada isu ya bahwa dulu Kaisang tuh akan masuk ke BPI Danantara. Itu saya yakin sebenarnya ada gitu. Ada. Cuma karena protes publiknya kuat, akhirnya daripada sentimennya semakin negatif dikeluarkan. Apakah Kaisang itu berkompeten untuk masuk ke BP Danantara? Saya rasa tidak, karena portofolio menjelaskan bahwa banyak bisnisnya yang tutup juga kok. Ya, saya nggak tahu itu bisnis atau cuci uang kan, ya kan. Jadi performa dia sebagai pebisnis atau entrepreneur aja dipertanyakan, gitu. Apalagi ibarat jadi manajer investasi gitu. Kalau Pak Rosan saya hormat sama beliau karena bagaimanapun ada portofolio yang meskipun dia adalah ketua tim ses Prabowo Gibran, kemudian ada kedekatan ini itu dan lain sebagainya, tetapi karena dia punya portofolio yang panjang gitu dalam dunia investasi, ya saya juga percaya gitu. Meskipun sebenarnya ya kalau kita belajar dari negara-negara lain yang punya sovereign wealth fund seperti Indonesia yang Danantara ini harusnya benar-benar dilepaskan dari unsur-unsur pemerintahan supaya mereka bisa bekerja secara ekonomi gitu, tidak hanya nge-serve kepentingan pemerintah, kepentingan government. Ketika CEO-nya adalah menteri investasi, pasti ada konflik of interest di situ. Tapi ngomong tentang Singapura tadi menarik ya. Kalau kayak perhatikan gini, kalau di Singapura itu mungkin ya, kalau analisa saya ya, budaya dan sistemnya udah mapan. Ya. Jadi mereka diganti-ganti ini tuh masih berjalan dengan baik gitu. Sistem meritokrasinya, sistem manajerialnya ya, itu bagus gitu. Nah, kalau kita tuh tergantung pimpinannya. ABS. Karena kelemahan kita tuh nggak tekun membangun sistem budaya itu. Betul. Akhirnya berubah rejim, ganti ini. Betul. Selalu begitu kan. Betul. Dari kacamata Mas Musjab, betul nggak? Iya, artinya kalau misal memang Presiden Prabowo ini benar-benar punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, ya, swasembada, ketahanan energi, hilirisasi ini dan lain sebagainya, harus ada pembangunan sistem yang dilakukan, gitu. Atau perbaikan sistem. Kita bicara soal reformasi Polri. Saya ingat nih ya. Reformasi Polri sampai sekarang tidak berjalan. Gitu. Reformasi birokrasi juga kita masih pertanyakan sebenarnya outputnya seperti apa. Kemudian reformasi militer yang bahkan kita sekarang sedang menanti peran lebih dari ada mahasiswamu yang militer dari sana dong yang tinggal melatih dong. Kenapa? Ada mahasiswamu nggak yang melatih gitu di Bandung? Kan temu baru nulis tuh. Iya kan, artinya ya itu Bang, TNI itu jadi akan militer, jadi punya peran lebih ke masuk BUMN, sipil dan lain sebagainya. Nah, aku mikir, terus sipil yang kayak Mas Mujab udah sekolah tinggi-tinggi, terus mau taruh di mana gitu? Karena menurut saya sih, ini Anabel lagi ya, saya gembel saya, pengen cepat, pengen hasilnya cepat, dan hasilnya cepat itu terbukti pada rantai komando yang kuat juga. Dan bagaimanapun militer itu punya rantai komando yang kuat. Gitu. Sehingga banyak aspek lah. Misalnya kayak
Contoh deh, vaksinasi COVID. Itu kan akhirnya pakai kepolisian sama militer juga. Karena rantai komando itulah yang membuat eksekusinya bisa jauh lebih cepat. Sehingga kan sekarang Presiden Prabowo dihadapkan pada satu persimpangan gitu. Membangun sistem atau meraih hasil yang instan gitu. Meraih hasil yang instan kita bisa lihat gitu. Main tentara-tentaraan sekarang kita. Kepala daerah aja sampai di dogmatik supaya menjalankan sistem komandois gitu. Padahal kita punya otonomi daerah, punya desentralisasi. Itu yang satu bikin negara kita kan makin gelap nih ya. Menurut kita makin gelap gitu. Ya nggak menurut Mas Ucap loh, dari kan masih punya proyeksi sampai 30 tahun ke depan nih. Kalau ngeliat kondisi hari ini, semua nanti posisi akan diisi oleh zaman Orde Baru loh. Betul. Jadi unsur TNI, Polri itu akan menempati jabatan publik ya. Sekarang yang pintar-pintar kayak Mas Ucap, sekolah keluar, gue mau jadi apa nih? Gak punya orang dalam, mau apa kan gitu. Akhirnya ya reaksinya kabur aja dulu kan banyak karena itu sebenarnya. Betul. Gitu. Kalau saya tuh melihat yang kabur aja dulu itu karena kegagalan kita menciptakan the Indonesian Dream. Ya. Meskipun sebenarnya tidak ada terma Indonesian Dream ya. Kalau kita adaptasikan ya ada di Amerika tuh ada American Dream. Tapi kalau kita lihat di Amerika, bagaimana American Dream itu mampu memobilisasi warganya untuk bisa menggerakkan ekonomi untuk bangkit dari Great Depression tahun 1930. Artinya kabur aja dulu itu sebenarnya satu bentuk kekecewaan yang besar, merasa ketiadaan harapan di Republik ini, sehingga kabur aja dulu adalah sebuah ekspresi untuk meninggalkan Republik ini dan menunjukkan bahwa kita sendiri tidak punya Indonesian Dream. Dulu kan kita punya Indonesian Dream menurut saya. Kita punya rumah di sebelum usia 30, terus kemudian pekerjaan yang dengan gaji yang layak gitu ya, dengan perlindungan sosial yang memadai, kemudian kita bisa berwisata tanpa cemas dan lain sebagainya. Tabungan ada, pensiun ada. Itu kan di Indonesian Dream kan sebenarnya, walaupun secara terma tidak ada, tapi kita semakin susah untuk mendapatkan itu karena mewujudkan itu karena pekerjaan mungkin ada, tapi apakah layak atau tidak itu kan jadi diskursus tersendiri gitu. Layak atau tidak kan bisa dilihat dari gaji, bisa dilihat dari perlindungan sosial, dari segi kesejahteraan di dalamnya, waktu kerja yang layak. Itu kan satu paket yang lengkap untuk bisa kita sebut sebagai kerja yang layak. Dan sekarang kelas menengah ya terutama ya, itu tidak melihat itu di Indonesia gitu. Kita melihat secara politis maupun secara ekonomi, kalau misal kita bisa mencapai satu karir yang bagus, kalau kita punya orang dalam, kita punya backingan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat sedikit orang bisa melakukan itu. Sedangkan kalau kita punya kemampuan dan lain sebagainya, sedangkan kita tidak punya backingan itu sendiri, ya kita nggak punya masa depan. Itu kan jadi yang melatar belakangnya kenapa ada udahlah kabur aja dulu. Meskipun sebenarnya belum tentu di luar negeri masa depannya akan jauh lebih baik. Tapi setidaknya mereka lebih memilih untuk berada pada situasi yang benar-benar asing. Nggak pasti juga sebenarnya. Lebih tidak terukur gitu ya. Tapi ada dream di situ. Ada dream di situ. Indonesia kabur aja dulu kan tercipta karena ada beberapa orang yang kerja di luar negeri, dia cerita, oh di sini hidupnya seperti ini loh, bla 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 bla. Akhirnya orang merespon, gue pengen ke situ juga nih. Kayak lebih bagus nih. Rumput tetangga lebih hijau nih daripada rumput sendiri. Ya. Tapi memang kalau kita perhatikan, ya memang nggak semua orang yang kerja di luar negeri itu sukses lah ya. Tapi kalau saya perhatikan, setidaknya 5 kebutuhan pokok mereka tercukupi lah. Nggak perlu mereka harus kerja keras, dan mereka juga masih bisa untuk sedikit hidup lebih di atas rata-rata, misalnya dengan profesi yang sama di Indonesia gitu. Betul nggak gitu?
Iya, betul. Jadi nggak usah kita ngomong yang skilled labor lah, yang skilled, tapi yang ini aja lah. Ya. Dan meskipun mereka juga harus bayar pajak yang luar biasa tinggi ya, dibanding bayar pajak di Indonesia yang kita kan bayar pajak tuh kesadaran sendiri ya kan. Suka kita lah. Iya kan. Tapi kalau di sana kan benar-benar ada proporsi yang besar itu. Tapi membayar pajak di sana, kita merasa bahwa bagaimanapun kita akan dapat timbal baliknya. Timbal baliknya dengan apa sih? Pelayanan publik yang bagus, pelayanan kesehatan yang bagus, ada transportasi publik yang memadai. Hal-hal itu kan yang membuat kita ngerasa, oke, nggak apa-apa, bayar mahal. Pajak 40%, 50%, 60%, yang penting saya nggak usah mikirin hal itu gitu. Worth it lah ya. Worth it gitu. Sedangkan di Indo, kita ngelihat, kita mau bayar pajak tuh, korteksnya begitu. Ditakut-takutin dulu, ternyata sekarang nggak jalan. Terus kemudian dirjen anggarannya kena kasus ya, meskipun saya nggak tahu itu kasus politis atau kasus beneran, saya nggak tahu juga. Terus pajak-pajak besar diampuni, pajak-pajak kecil dikejar, gitu kan? Ya. Dulu Pak almarhum Faisal Basri pernah ngobrol di sini juga sama kita gitu. Dia mengatakan gini, sekarang ini kita nggak bisa bertumbuh ekonomi kita. Bank-bank itu sekarang lebih suka menyimpan uangnya dan membeli SBI daripada mengucurkan kredit. Lebih aman sama SBI gitu. Karena kepercayaan nanggung. Ya makanya wajar sekarang ini yang tumbuh industri kita itu bukan industri formal tapi informal. Makanya indikasinya ya salah satunya kelas menengah kita kan menurut BPS kan jatuh banyak kan itu kan? Jatuh banyak. Ya. Yang larinya mereka ke ekonomi digital bubble itu, ojol dan informality. Iya itu gitu. Yang mereka mungkin dapat penghasilan yang cukup sekarang, tapi mereka nggak bisa secure life-nya. Betul gitu. Ya. Di tebing jurang ya. Iya. Begitu berhenti kerjaan langsung bangkrut. Langsung jadi kelompok miskin. Kelompok miskin kota. Gitu. Dan sedangkan di mana-mana lah rumus untuk jadi negara maju itu kelas menengahnya harus kuat ya. Kuat, harus besar gitu. Besar ya. Bukan cuma kuat ya, kan bisa aja kecil size-nya tapi kuat. Iya. Ini tuh harus besar dan kuat secara size. Sedangkan berapa tahun terakhir ya menyusut kelas menengahnya. Gitu. Atau mungkin imajinasi pertumbuhan ekonomi 8%. Itu ya udah ekonominya diambrukin dulu. Kan logikanya tumbuh 8% itu kan dari situasi gampang lah diambrukin dulu, terus tahun depannya membaik itu bisa tumbuh 8-11%. Itu yang terjadi sama China kan di awal-awal dia open the market. Di riset dulu lah gitu ya. Di riset gitu. Tapi kan itu satu hal yang menyakitkan. Betul. Akan menyakitkan, akan membuat banyak orang menderita, banyak orang itu kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupannya juga. Apakah proses itu yang akan dilalui atau mungkin ada strategi lain yang saya nggak tahu gitu untuk pertumbuhan ekonomi 8% itu. Dan itu satu ambisi yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo. Ini closing statement-nya aja nih. Saya ingin tahu dalam 10 tahun ke depan ini apakah Indonesia akan gini-gini aja konflik dengan perpolitikan kita, ekonomi kita yang masih up-and-down-nya terlalu jauh, naik enggak tapi turun terus gitu. Menurut Mas Micak gimana? Ya, jika tidak ada perubahan sistemik ya, kita 2020 keywordnya sistemik ya. 2025, 2035 gitu kan. Saya sampai sekarang nggak tahu, mungkin abang bisa koreksi juga, belum melihat satu gebrakan luar biasa gitu ya untuk menyasar apa yang disebut sebagai bonus demografi. Iya, betul. Bonus demografi kan simply mudah kan. Pendidikannya dibagusin, lapangan pekerja yang skill labor itu benar-benar diperkuat, kelas menengahnya diperkuat, apa dan lain sebagainya. Itu kan saya belum bisa melihat itu kan. Once kita pass waktu demographic bonus itu, ya kita akan menuju ke aging society yang membuat akan semakin susah kita untuk tumbuhnya. Jadi kesempatan emas kita itu datang di 10 tahun ke depan, 10 tahun inilah. Dan bahkan harusnya sudah dilakukan sejak sekarang. Sudah ada tanda-tandanya, udah kelihatan. Karena peak-nya kan di 2030 secara bonus demografi. Tapi sih nggak melihat ada satu gebrakan yang
paling tidak memberikan harapan, oh ini arahnya positif banget nih untuk memanfaatkan bonus demografi kita. Ya takutnya malah jadi bencana demografi loh. Iya, jadi ketika kita udah ke aging society, ya susah, repot gitu. Jepang itu kan sekarang aging society, tapi mereka secara sistem, ekonominya kuat, hukumnya kuat, jadi mudah mereka untuk kayak, oke nih orang Indonesia mau kerja di sini bisa nggak? Mau kerja ini bla bla bla, iya kan? Mereka tinggal menambal kekosongan tenaga kerja dengan mengambil dari negara lain dengan jauh lebih murah. Walaupun murahnya mereka sejahtera buat kita gitu ya. Sejahtera buat kita. Gitu. Ya, oke Mas Mujab, nanti kita ngobrol lagi Siap. Ya. Banyak lagi pencerahannya. Yang penting kita tetap optimis ya. Indonesia akan lebih paling baik, tidak ya. Kita harus tetap optimis walaupun sekarang sedang gelap, tapi saya rasa mahasiswa dan masyarakat sipil yang bergerak sekarang itu bukan merasa bahwa tidak ada harapan. Mereka merasa bahwa ada harapan ketika mereka bergerak. Ya, mereka sehingga berjuang ya. Mereka berjuang untuk bisa menghadirkan harapan itu.